Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Fatmawati, NIM 039 sebagai mahasiswa yang mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Andayani Kusumaningsih, NIM terakhir 007 sebagai pengelola BUMDes. Untuk topik wawancara ini adalah mengenai penelitian implementasi tata kelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Farida Fatmawati, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian mengenai implementasi tata kelola BUMDes terhadap kinerja BUMDes. Untuk itu, saya mohon kesediaan Ibu sebagai pengelola BUMDes untuk menjawab pertanyaan wawancara dari saya. Baik Mbak Farida, silahkan langsung diajukan saja pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai kinerja BUMDes ya Bu. Nah, untuk pemerintah desa sendiri termasuk di dalamnya itu ada pengelola BUMDes, staf-stafnya gitu, apakah sudah mengetahui mengenai 5 prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu ada demokrasi, akuntabilitas, transparansi, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam pemerintah desa kami itu sudah mengetahui mengenai prinsip good governance, kan ada 5. Nah, untuk demokrasi sendiri, kita itu dalam desa ini melibatkan masyarakat dalam penyusunan kinerja. Selanjutnya itu akuntabilitas dan juga transparansi. Kita itu membuat laporan kinerjanya itu kita publikasi ke sosial media yang ada di BUMDes. Selain itu kita juga menempelkan informasi mengenai rancangan kinerja maupun laporan kinerja yang telah dilaksanakan di papan informasi yang ada di BUMDes. Untuk budaya hukum sendiri, kita dalam pengelolaan BUMDes ini sudah menerapkan undang-undang yang harus diterapkan pada BUMDes. Selanjutnya mengenai kewajaran, itu kita dalam penyajian laporan keuangan di BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk yang terakhir mengenai kesetaraan, kita itu dalam rapat dengan masyarakat maupun musyawarah dengan masyarakat, kita tidak membedakan antara gender maupun laki-laki atau perempuan. Jadi kita di sini semua setara. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah masyarakat di sini sendiri itu dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja ataupun kegiatan yang ada di BUMDes itu sendiri ya Bu? Untuk di BUMDes sendiri ini kita selalu melibatkan masyarakat dengan aktif, yaitu dengan melakukan rapat rutin, terus musyawarah dalam penyusunan kinerja maupun penyusunan anggaran. Nah, selain itu kita mendirikan usaha BUMDes ini karena juga usulan dari masyarakat sekitar, yang mana masyarakat sekitar itu mengetahui potensi di desanya mereka sendiri, jadi kita berinisiatif untuk membangun BUMDes ini. Baik Bu, selanjutnya apakah hasil dari pelaksanaan program BUMDes itu sendiri nanti sudah sesuai dengan yang direncanakan? Apakah hasil pengelolaan BUMDesnya juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat gitu Bu? Iya, untuk pengelolaan BUMDes ini hasilnya bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat di desa sekitar sini juga kita rekrut untuk menjadi pegawai di BUMDes. Jadi masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya BUMDes ini gimana. Jadi bisa itu ya Bu, membantu perekonomian masyarakat. Iya, bisa. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaan mengenai tata kelola BUMDes ya Bu. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana BUMDes sendiri dari dana desa itu, apakah masyarakat juga ikut terlibat aktif ya Bu dalam perencanaannya? Untuk perencanaannya terlibat aktif untuk masyarakatnya. Sebelum adanya BUMDes ini, kan kita ada rencana keuangan maupun rencana kinerja. Kita langsung melibatkan masyarakat untuk aktif, mereka memberi ide-ide pendapat mereka agar BUMDes yang kita kelola ini menjadi lebih maju dan bisa menghasilkan manfaat yang banyak pada masyarakat. Begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya Bu, apakah proses pelaksanaan alokasi dana desa yang untuk BUMDes itu dilakukan secara terbuka ya Bu? Untuk pengalokasian sendiri kita lakukan secara terbuka, jadi nanti dari pengelola BUMDes langsung menurunkan alokasi dana tersebut kepada pengelola BUMDes, yang dimana pengelola BUMDes itu kita langsung salurkan kepada masyarakat, nanti masyarakat yang mengelola dana desa tersebut. Baik Ibu, cukup sekian kalau pertanyaan dari saya. Ya. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf Ibu. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiana Dikita Maharani dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldo selaku lurah dari desa ini. Keberadaan saya di sini ingin meminta izin untuk mempertanyakan kepada Bapak yaitu tentang kinerja BUMDes dan juga tata kelola BUMDes. Apakah Bapak bersedia? Oh, boleh Mbak, silakan, boleh tanya apa aja. Oke, pertanyaan yang pertama ya Pak, apakah pemerintah desa termasuk di dalamnya pengelolaan BUMDes mengetahui 5 prinsip good governance? Kalau dari kelurahan saya sendiri itu sangat mengetahui sekali 5 prinsip good governance, yakni tata kelolanya. Yang pertama itu ada transparansi, kedua akuntabilitas, 3 tanggung jawab, 4 independensi, dan yang kelima kewajaran. Untuk di transparansi sendiri, kami tentu sangat transparansi terhadap kegiatan yang kami lakukan, pembahasan mengenai rencana kegiatan ataupun dana yang dialokasikan, jadi tidak ada yang ditutupi. Kedua, akuntabilitasnya. Di akuntabilitas sendiri kami itu sangat jelas baik berarti struktur, visi, misinya, sehingga bisa diakses oleh mereka yang ingin ke kantor kami tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan juga baik mereka yang mengakses secara online lewat web yang telah kami sediakan. Ketiga, tanggung jawab. Tentu setiap karyawan yang mendapat tugas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kerjaannya, sehingga ketika mempertanggungjawabkannya itu tidak bingung karena kegiatan yang dilaksanakan itu emang benar-benar dilaksanakan seperti itu. Yang keempat itu ada independensi. Di independensi sendiri kami dalam membuat keputusan itu tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Jadi kan ketika kami membuat keputusan itu tidak ada benturan dari pihak A atau pihak B, agar nanti ketika diharapkan kami itu tidak memihak kepada siapapun. Lalu yang terakhir itu ada kewajaran. Kewajaran di sini maksudnya adalah kami tidak ada diskriminasi terhadap karyawan. Jadi walaupun kami ada struktur kayak ketua, lurah, wakil lurah, sekretaris bendahara ataupun divisi-divisi lainnya, tapi itu ketika berkumpul bersama itu tidak ada gap antara pejabat itu, maksudnya tidak ada gap antara strukturalnya, sehingga kami tetap merangkul sebagai keluarga, akan tetapi tetap profesionalitas dalam pekerjaan seperti itu. Baik, Bapak lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah masyarakat dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja ataupun kegiatan di BUMDes sendiri? Untuk rencana kerja kami tentu melibatkan masyarakat, tetapi dalam tanda kutip kami tidak melibatkan keseluruhan masyarakat. Kami hanya melibatkan orang-orang dari perwakilan mereka seperti RT, RW. Tujuannya apa? Karena ketika kita melibatkan RT dan RW, mereka bisa menyampaikannya ke masyarakat di lingkungan mereka tanpa harus dari kaminya. Jadi bisa melalui perantara mereka. Kalau misalnya kami kumpulkan semua, takutnya terjadi ricuh atau tidak kondusif lagi. Jadi kami melibatkan perwakilan aja. Dan untuk pembahasan rencana kerja tentu dari mulai kegiatan kami, terus pembahasan anggarannya, tentu kami dalam berhubungan dengan masyarakat tentu kami melibatkan itu. Akan tetapi untuk pembahasan secara internal kayak kegiatan di lingkup kantor itu kami tidak melibatkan mereka karena itu bersifat tertutup seperti itu. Baik, Bapak lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Itu apakah hasil pelaksanaan program BUMDes telah disesuaikan dengan yang direncanakan? Apakah hasil pengelolaan BUMDes dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat? Untuk perencanaannya sendiri kami tidak bisa menjamin itu 100% karena beberapa faktor. Yang pertama, kondisi lingkungan dari kelurahan kami sendiri, kedua dari kontribusi masyarakatnya, yang ketiga itu dari anggarannya. Tapi ketika kami melakukan riset dalam menentukan rencana kerja, kami juga memperhatikan kondisi masyarakatnya. Tetapi dalam implementasinya itu tidak bisa menjamin 100% walaupun kami sudah mengusahakan yang terbaik seperti itu. Dan untuk rencana kegiatannya, kami sudah membuat rencana kegiatan yang emang sudah berdampak terhadap masyarakat, seperti dalam kegiatan event-event besar seperti Jalan Santai atau 17 Agustus. Tentu kami melibatkan masyarakat di dalamnya agar mereka juga ikut merasakan seperti itu. Terus juga kerja bakti, gotong royong ataupun pembangunan jalan-jalan kecil itu kan emang tanggung jawab kami selaku kelurahan gitu buat memfasilitasi hal itu seperti itu. Dan itu juga berdampak bagi masyarakat yang jalannya mungkin di sekitar gang mereka agak susah gitu, jalannya jelek, dan itu mudah diperbaiki sehingga transportasi mereka tuh lebih mudah ketika melalui jalan itu seperti itu. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam BUMDes, apakah masyarakat juga ikut terlibat aktif? Untuk pengelolaan dana desa sendiri kami tentu melibatkan masyarakat, karena tentu saja jika mengandalkan
mengandalkan kelurahan sendiri itu akan kesulitan gitu. Jadi kami melibatkan orang-orang yang berpengaruh, misalnya kayak 17 Agustus itu kan juga termasuk dalam agenda kami untuk memeriahkan itu. Tentu kami melibatkan masyarakat yang berpengaruh agar nanti proses pengawasannya, proses pengkoordinasinya lebih mudah seperti itu. Atau misalnya untuk kegiatan yang sifatnya kayak pembangunan jalan tadi misalnya, tentu kami melibatkan masyarakat dalam mengawasi, dalam menjaga seperti itu. Karena tentu saja jika mengandalkan kelurahan sepenuhnya atau 100% untuk kelurahan, itu akan membuat kelurahan itu kesulitan. Karena tentu saja untuk karyawan kelurahan pun sangat terbatas, sehingga akan sangat sulit seperti itu. Dan tentu saja kami mengandalkan atau melibatkan masyarakat dalam kegiatannya seperti itu. Baik Bapak, kita ke pertanyaan yang terakhir ya Pak, yaitu apakah proses pelaksanaan alokasi dana desa dalam BUMDes dilaksanakan secara terbuka? Tentu secara terbuka gitu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi itu dalam secara terbuka itu dalam artian kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Tapi jika misalnya membahas internal kayak hanya seputar lingkup kantor atau kerjasama dengan pemerintah atau apa, itu untuk lingkungan kantor saja internal. Kami tidak membuka untuk masyarakat, tetapi untuk hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misal kayak rapat dengan wali kota gitu untuk pembahasan anggaran untuk pembangunan jalan atau apa, itu emang kami tidak mempublisnya kepada masyarakat. Akan tetapi nanti ketika pengimplementasiannya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya itu sendiri seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.